wabarakatuh. Balik lagi kita di Kiputra Entertainment. Kali ini kita akan berbincang-bincang tentang perilmuan atau tentang sejarah-sejarah keilmuan ya. Oke, di depan saya ini ada salah satu narasumber. Nah, dia sesepuh gitu, bisa dibilang seperti itu. Oke, dengan Babe siapa? Babe? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menjawab para Lakers yang mungkin mengucapkan salam dan perkenalkan, nama saya Surya Talaga, yang biasa anak-anak panggil saya itu Babe Surya. Babe Surya. Oke, geng. Hari ini saya Kiputra bersama Babe Surya ingin bercerita ya kan, atau menceritakan kisah Babe Surya dari muda sampai sekarang. Beliau ingin dan masih ada rasa untuk belajar ilmu-ilmu ya Be ya, ilmu kanuragan ya Be, bisa dikatakan ya Be ya. Iya betul, salah satunya itu ilmu kanuragan. Oke. Babe, waktu belajar itu di umur berapa Babe? Saya mulai belajar itu dari umur 16 tahun ya? Iya. Masih muda banget ya? Masih muda banget, dan saya juga sekarang masih muda. Alhamdulillah, geng. Tiru Babe ya kan, yang masih muda, segar bugar. Wah, bukan main nih Babe Surya, yang sangat bergairah ya Be ya untuk mengikuti pembelajaran keilmuan. Oke, itu waktu 16 tahun itu Babe belajar di mana itu Be, kalau boleh tahu Be? Saya belajar ya di kampung saya, yaitu di Kampung Sinengah, Desa Singasuh, daerah Bogor. Bogornya Bogor Kampung, dekat Penggilingan Batu. Dan itu diasuh siapa Be itu Be? Sejarahnya gimana itu Be? Bisa nyampe belajar seperti itu di umur muda itu? Ya pada umumnya ya, kebanyakan itu nggak sedikit yang namanya anak-anak muda itu kan biasanya bandel, badung, tukang begadang, segala macem gitu. Nah pada saat saya mengadakan ibaratnya mengutapkan tekad saya untuk berhenti dari badungnya tadi, saya akhirnya diperkenalkan seorang bapak yang bernama Edi Samud, yang dipanggil dengan Bapak Iyet. Iya. Dan dialah yang mendidik saya dari awal sebagai modal saya belajar pertama kali. Terus keluar dari perguruan itu Babe lanjut kemana ini Be? Atau mendirikan padepokan sendiri atau gimana ini Be? Kalau untuk keluar, saya nggak keluar. Saya tetap belajar, tetapi seperti apa yang orang tua katakan, janganlah berguru hanya kepada satu sumber. Karena kalau dari satu sumber itu dikhawatirkan kita akan cetek wawasan. Makanya saya setiap ada yang mengajak atau ada apa gitu, saya pasti akan datang, walaupun hanya sekedar tanya jawab. Oke. Nah ini juga saya ingin bertanya Be, yang tadi dipraktekkan itu adalah salah satu ilmu laduni. Itu untuk fungsinya seperti apa itu Be, kalau boleh tahu Be? Kalau ilmu laduni tadi secara garis besarnya itu bisa digunakan untuk beberapa masalah atau kepentingan, dan itu bisa dikatakan sesuai dengan tergantung niat daripada si pemilik atau pemegang ilmu laduni tadi. Terus kesan-pesannya gimana ini Be? Untuk viewers yang nonton ya, untuk subscriber yang nonton, itu kesan-pesannya gimana Be? Maksudnya jangan nih dari Babe Surya, untuk yang viewers yang di sini nih yang nonton, agar belajar ataupun gimana. Pokoknya menurut Babe itu seperti apa kesan-pesannya? Kalau untuk belajar itu menurut saya itu sangat bagus, dan saya sangat mendukung jika ada anak-anak muda yang mau belajar untuk ilmu-ilmu, katakanlah ilmu kebatinan ya. Karena itu pada suatu saat itu akan mendatangkan manfaat untuk
orang yang mau belajar. Oke, itu geng. Jadi salah satu pituah dari Mobil Surya ini seperti itu, mungkin bisa bermanfaat ya Bu ya. Betul. Buat anak-anak muda yang di sana, yang nonton, viewers dan subscriber. Betul. Oke. Babe, ini di sebelah siapa Be? Istri? Ini salah satu dikatakan apa ya? Dikatakan simpatisan dari Padepokan ini. Oh, simpatisan. Bisa. Jadi dikatakan tamu undangan juga bisa. Pada intinya sih semuanya itu datang tanpa diundang. Ya. Dan ini kebetulan ada satu wanita yang gigih untuk belajar. Oke. Dengan siapa ini Be? Bunda atau Mami atau Nyai? Kalau anak-anak manggilnya itu Bunda. Oh, Bunda. Betul. Dengan Bunda siapa ini Bun? Bunda Catherine. Oh, Bunda Catherine. Jadi Bunda di sini partisipan juga ingin belajar juga ya Bunda. Iya. Oke. Jadi kesan-pesannya gimana Bun? Buat anak-anak muda nih, ya kan ibaratnya Bunda kan udah berumur ya kan, masih ingin gigih belajar gitu. Itu buat anak-anak muda gimana nih? Biar ngajak gitu atau belajar? Lebih baik belajar ya Mas ya daripada berkeliaran di tengah jalan. Lebih baik belajar seperti kayak gini. Jadi ada kemajuan dalam buat jaga diri kayak gitu. Buat olahraga Jadi juga lebih ya? positif daripada yang negatif. Positif juga kayak gitu. Jadi Bunda ini dia punya kisah-kisah juga. Mungkin Bunda mempunyai kelebihan atau gimana ini Bun? Dari kecil ataukah apa namanya pas beranjak dewasa? Enggak, saya punya kelebihan dari kecil. Dari kecil? Keturunan, iya. Karena keturunan. Itu kisah horornya itu seperti apa Bun? Saya tidak punya kisah horor, cuma saya pernah beberapa kali kecelakaan. Ya alhamdulillah gitu, seperti kayak ada yang nolong. Dan seperti kayak mimpi-mimpi kayak gitu ya, bukannya ini ya Mas, kejadian ya. Seperti yang baru-baru ini saya kenalan ya benar kayak gitu. Berarti Bunda ini juga ahli metafisika juga, gengs, buat yang di sana ya. Mungkin dia punya kelebihan mata batin atau indera keenam, bisa dikatakan seperti itu ya Bunda. Iya. Nah, waktu dari kecil ini Bunda lebih tajam atau masih agak remang-remang Bun waktu melihat seperti itu? Tajam. Langsung tajam? Itu di umur berapa kira-kira Bun kalau boleh tahu? Kayaknya waktu masih SD deh. Masih SD ya? Mungkin kelas 8 sebelum tahun. kejadian tsunami di Aceh saya sudah merasakan. Oh, sebelum tsunami di Iya. Aceh. Itu udah lama juga ya. Jadi buat sekarang ini Bunda ngikut ya kan, berlatih ilmu seperti ini, manfaatnya apa Bun? Karena kan saya kan sendiri nih, jadi ya buat jaga diri badan juga, buat keamanan juga, buat perlindungan diri sendiri aja. Ya namanya hidup sendiri kan harus ada keamanan buat diri sendiri. Iya, buat benteng ya Bun. Buat benteng. Jadi waktu awal Bunda datang ke sini, ya kan bertemu, ya kan belajar di sini, mungkin kisahnya gimana Bun? Seperti apa namanya si Abah ini? Ya alhamdulillah sih baik, sopan kayak gitu aja. Memang ada sih masuk ke badan saya juga seperti kayak energi kayak gitu. Ya alhamdulillah sih bagus. Bagus ya. Oke. Jadi Babe, Ya. mungkin Babe ada suatu kata-kata yang ingin disampaikan untuk viewers yang di sana tentang keilmuan atau tentang pengalaman Babe, monggo. Jangan disalahgunakan lah. Kalau untuk saran saya, bagi siapapun yang mau mempelajari ilmu-ilmu kebatinan itu, usahakan diniatkan untuk mencari ridho Allah, bukan untuk menjadikan diri kita
mencapai sebuah keinginan untuk jadi ini, jadi itu, jadi ini, jadi Jangan itu. sombong lah. Dan kalau dari sisi saya pribadi, setelah saya belajar tahap demi tahap secara perlahan dan perlahan, akhirnya saya bisa menemukan apa manfaat dari yang saya pelajari. Salah satunya yaitu untuk menolong sesamanya. Alhamdulillah ya Be, bisa untuk menolong sesama, bisa bermanfaat juga ya Be ya. Betul sekali. Jadi pesan-pesan dari Babe Surya ini buat viewers yang di sana seperti itu geng, mungkin ilmu itu jangan disalahgunakan ya Be ya. Betul sekali. Yang penting untuk kebaikan Lillahi kita. ta'ala itu buat Nah, Allah. lillahi Itu ta'ala. dari Allah. Sebab kalau kita belajar, lalu kita tidak bisa membawanya, tidak bisa menjaganya, bahkan kita menyalahgunakannya, Susah. nanti dosanya itu bukan kita aja yang menanggung, tetapi guru saya, guru kita, dan guru dari para guru kita itu nanti kena getahnya juga. Makanya saya wanti-wanti sekali, tolong bagi mereka atau siapa saja yang belajar, jalankan dan amalkan sesuai aturan itu. Oke, Jadi mungkin- gini loh Mas, ilmu laduni itu kan semua dari Allah. Iya betul. Jadi apapun yang kelebihan kita punya itu semua dari Allah. Jangan membanggakan diri apa yang kita punya di dalam diri kita, karena semua itu kan dari Allah. Jadi kita akan kembalikan ke semua ke Allah. Jadi kita kalau bisa semua itu karena Allah, jadi jangan semua banggalah di dalam diri kita gitu. Lillahi ta'ala semua dari Allah, ya kita kembalikan ke Allah lagi. Jadi kalau bisa kita menolong sesama manusia aja. Dipasrahkan juga ya. Pasrahkan Bu, ke Allah, pasrah ya. keikhlasan ke Allah, iya. Benar-benar. Insya Allah bisa bermanfaat lah buat viewers-viewers yang di sana. Iya. Wejangan dari Bunda dan wejangan dari Abah juga ya, insya Allah bisa bermanfaat untuk viewers-viewers yang nonton di Ciputra Entertainment. Nah, jadi gini Be, saya ingin bercerita lagi nih, ingin bertanya sama Babe juga. Ya, Mungkin Babe pernah merasakan pengalaman horor mungkin, ataupun pengalaman seram gitu waktu kecil ataupun waktu remaja gitu. kalau pengalaman horor itu secara umum boleh dibilang itu bisa melihat hal-hal yang gaib yang orang lain tidak bisa melihatnya. Itu pertama Babe ngelihat seperti itu gimana Be? Lari kah atau gimana? Saya nggak lari, justru saya heran, kok kenapa bisa ada seperti itu, kok bisa seperti begini. Salah satunya yaitu seseorang yang sedang mandi, seseorang yang sedang mandi, itu dia mendengar suara dari sebelah, sementara di kamar mandi itu nggak ada orang lain. Ternyata dia mendengar suara sedang sikat gigi, gitu. Nah, kemudian begitu dia mau ngambil sabun, yang menurut dia, seingat dia, sabun itu disimpan di sebelah kanan badan dia, tapi ternyata itu ada di sebelah kiri. Itu yang gede siapa Be? Justru itu yang anehnya itu. Nah, jadi begitu dia udah ambil di sebelah kiri, oh mungkin saya lupa. Ya, Ternyata begitu dia ambil lagi, pindah lagi ke sebelah kanan. berarti ini mah Ya. ikutnya ngeco ini Be. Ya, jadi akhirnya orang yang sedang mandi ini kan ketakutan. Ya. Setelah selesai mandi, kebetulan kamarnya ada di atas, dan dia begitu naik tangga penasaran. Begitu dia menengok ke bawah ke kamar mandi tadi, ternyata di dalam kamar mandi itu ada kepala tanpa badan yang sedang tertawa. Buset. Gitu, akhirnya dia ketakutan. Nah, pengalaman berikut, ada seorang anak yang tengah malam dia kepengen pipis. Nah, karena dia pipisnya di luar, akhirnya setelah pipis kan buang air kecil itu kan dia masuk lagi. Ketika dia masuk, baru melangkahkan kaki satu baru masuk ke dalam rumah, kaki satu lagi masih di luar rumah. Dia penasaran karena dia rasa ada kok badan gue merinding gitu kalau kata anak-anak ya. Ternyata begitu dia nengok keluar, nah di situ ada penampakan seorang wanita berjubah putih dengan rambut panjang yang umumnya orang sebut itu kuntilanak. Akhirnya itu anak ada di pintu. Nah, begitu saya mendengar, saya tarik itu anak.
ternyata begitu ditanya katanya ngelihat ada penampakan gitu. Kalau untuk pengalaman yang lain, untuk pengamalannya ya, pertama kali saya mempunyai pengalaman yaitu tetangga saya. Waktu itu tetangga saya itu dalam beberapa hari bisa dibilang nggak pernah bisa tidur kalau sudah masuk malam. Karena anak kecilnya itu selalu nangis. Sementara bapak dari si anak itu untuk meredakan tangis si anak, dia selalu ngaji, tapi nggak ada kunjung datang. Akhirnya pagi-pagi saya bilangin, Bu, nanti malam kalau si dedek masih nangis panggil saya ya. Ya kata si ibu, nggak enak lah, kan si AA nya juga tidur, kan saya udah pesan. Kalau ibu butuh, boleh ibu panggil saya walaupun harus ketok pintu. Nah, begitu saya diketok pintu dan saya datengin, akhirnya saya hanya bacakan beberapa ayat tadi yang sudah saya pelajari, kemudian saya laksanakan sesuai aturan dan tata caranya. Ternyata pagi-paginya saya langsung disamperin sama si ibu dan mengucapkan terima kasih. Karena setelah itu anaknya sudah tidak pernah menangis di waktu malam lagi. Nah, itu pengalaman yang kesekian kalinya. Dan yang berikutnya itu karena waktu saya Badung dulu ya, saya pernah mengalami sakit. Saya itu kesulitan biaya untuk berobat. Dan batin saya, ya Allah, kalau saya bisa sembuh, apalagi saya bisa nolong teman-teman atau siapa aja untuk berobat. Karena saya prihatin, waktu itu seorang teman yang istrinya masuk rumah sakit karena akan melahirkan, diminta DP 3 juta, jangankan 3 juta, 100.000 aja nggak megang. Tapi Allah Maha mendengar ya dan Maha mengabulkan, doa saya terkabul. Nah, pada suatu hari tetangga saya mau melahirkan, tapi itu si oroknya boleh dibilang bandel, betah di alam rahim. Gitu. Akhirnya dengan beberapa ayat dan tata cara, dengan syariatnya ilmu yang saya pelajari dari guru saya, hakikatnya Gusti Allah yang mengizinkan saya untuk berbuat seperti itu. Dan akhirnya saya punya pengalaman berapa kali menjadi bidan untuk untuk wanita yang ingin melahirkan. Bahkan yang paling parah sakit terpaksanya, saya harus turun tangan langsung mengeluarkan sil orok dengan cara ilmu kebatinan saya. Tapi karena seorang lelaki itu tidak boleh dan dilarang untuk melihat, maka setelah kepala si orok itu keluar terlihat, saya serahkan lagi kepada bidan atau orang yang ingin menolong, yang bertanggung jawab. Begitu. Jadi saya jadi bidan cukup, bolehlah dibilang lebih dari 3 atau 6 bisa. Jadi si Babe ini jadi bidan dadakan ya, Babe? Jadi bidan dadakan. Jadi bidan dadakan. Nah, dari situ akhirnya dari mulut ke mulut saya banyak dikenal. Padahal saya tadinya Badung. Dan kalau pulang malam saya masih dicurigain kalau saya itu Badung. Padahal saya itu belajar dan mengaji. Sampai ibu saya pun bingung. Anak saya nggak ada, kok tiba-tiba ada yang kirim berkat. Anak saya nggak ada, kok tiba-tiba ada yang ngirimin amplop. Nah, dari mereka itu akhirnya mengaku, kan si AA yang nolongin saya. Kan si AA yang bantu saya. Itu untuk 10 menit pengalaman di bidang pengamalannya. Kalau untuk pengalaman horor boleh dibilang nggak kehitung, karena dari kecil mungkin ya sudah harus seperti itu. Saya banyak melihat hal-hal yang goib, sifatnya goib. Salah satunya yang paling saya nggak ngerti, ketika pulang sekolah, pada umumnya kalau di kampung itu kan suka cari hiburan, ke kebun, cari capung.
tanpa sengaja saya masuk ke kebun yang baru dibersihkan dan ditanami. Akhirnya saya diomelin sama si kakek-kakek. Nah, karena saya itu dasarnya bandel gitu. Iya, badung. Saya diomelin, malah saya ngomelin lagi kakek tadi. Nah, besoknya begitu saya seperti biasa menjalani rutinitas sekolah, ketika saya pulang, saya bertemu dengan iring-iringan jenazah. Dan saya pada dasarnya itu penakut. Saya sampai lari ke Langkabut dan ngumpet di belakang pohon kelapa. Itu ngapain, Be? Ternyata yang iringan jenazah tadi itu adalah kakek-kakek yang kemarin ngomelin saya. Oh, yang dibawa? Iya. Ya Allah. Nah, kisah goibnya begitu malam-malam, orang tua sedang pada kumpul di depan, saya mah di belakang. Saya melihat ada keranda yang sedang digotong, tapi yang gotongnya nggak kelihatan. Akhirnya saya merasa bahwa saya punya dosa dan punya salah sama almarhum. Saya mengucapkan, maafin saya kek. Saya masuk ke kebun kakek juga nggak nginjak tanaman yang baru. Dan maafin saya karena saya sudah bandel. Gitu. Dari situ itu keranda hilang. Hilang? Iya. Dan keunikan lagi, saya waktu kecil itu saya suka nyolong sesajen. Wah, ini kakek yang demen nyolong nih. Karena saya pikir kalau sesajen itu pasti yang enak-enak. Iya, benar. Daripada sesajen itu dibuang begitu aja, mubazir. Akhirnya saya ambil, saya makan. Tapi rasanya gimana itu? Rasanya ya enak lah. Lebih enak mungkin ya? Ya enak lah, karena makanan enak. Benar. Dan apa ya? Pernah kejadian pada suatu hari saya nggak kebagian. Artinya yang lain udah diambil sama yang lain. Diunjukin tuh masih ada di sana satu. Ternyata itu salah satu tempat yang dikeramatkan. Begitu saya mau ambil, ternyata dari dalam yang tempat naruh sesaji tadi ada suara harimau yang mengaum. Akhirnya saya lari. Begitu saya pulang, saya cerita sama kakek saya dikatain, kamu yang begitu aja takut. Itu cuma godaan aja. Iya. Kalau diceritain semuanya nggak bakalan habis. Iya. Gitu. Pasti 16 tahun ya. Mas, Pasti ya. butuh waktu. Dari 16 tahun gitu, Iya. guys. Si Abah ini dia ya begitulah bandelnya ya, Pak ya. Merasakan, waduh, gimana suka-suka ya begitu ya, Pak ya. Iya. Tapi mungkin pesan-pesannya ini buat para viewers di sana itu gimana nih, Be? Ya, kalau pesan sih ya, pesan saya, yuk bagi yang memang ingin belajar, yuk kita belajar dengan baik, pegang, jaga dan amalkan juga dengan yang baik, gunakan juga untuk kebaikan, terutama untuk diri pribadi dan keluarga kalau memang sudah berkeluarga. Karena terus terang itu sangat membantu sekali. Mbah ya, jalankan amanah dari para leluhur dengan baik dan sopan, jangan disalahgunakan. Nah, terus dari Bunda sendiri gimana nih, Bun? Pesan-pesannya, Bun, buat viewers di sana. Saya cuma kasih pesan, jalankan amanah dari para leluhur dan para orang tua dengan baik dan benar saja, jangan disalahgunakan. Itu aja. Seperti itu, iya. Oke, buat kalian di sana jangan lupa selalu sholawat ya, Be ya, Bunda. Iya, jangan lupa sholawat. Gitu. Tapi saya ada satu pesan juga ya. Iya, silakan, Be. Bahwa belajar ilmu kebatinan itu antara murid dan guru itu seperti kabel listrik yang masih tersambung ke stop kontak ya. Iya. Artinya dimanapun kita berada, kalau kita masih tetap menjalankan apa yang kita pelajari, tetap ada komunikasi, maka secara batiniah kita akan tetap terhubung gitu. Bahkan boleh dibilang tidak terputus jarak dan tidak terhalang dinding. Salah satu contoh, saya latihan jarak jauh, saya di Jakarta, lawan saya ada di Papua. Begitu saya hajar dari sini, 5 menit kemudian dia WA saya. Iya. Beh, gila, ada ruangan saya sampai bergetar dan tangan saya seperti dipukul. Artinya kita nyambung. Karena yang Ada tadi saya kotak bilang, batin. ilmu batin itu seperti kabel listrik yang tersambung. Begitu.
Ya. Siap ya, mungkin cukup di sini kita berbincang-bincang ya Be ya. Mungkin lain waktu Babe sama Bunda bisa ngobrol-ngobrol lagi, ngasih wejangan lagi mungkin di kapan waktunya ataupun segmen-segmen berikutnya. Ya. Oke, terima kasih ya Be. Terima kasih kembali. Sehat selalu, lancar selalu. Ya, buat kalian juga subscriber yang di sana jangan lupa di subscribe, like dan komen. Terus jangan lupa di share juga ya gengs ya. Oke, jangan lupa sholawat terus. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.